Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kata-kata yang kita ucapkan itu akan berpengaruh kepada pikiran dan hati kita. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Sebab itu nanti akan menjadi keyakinan dan akan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu mari kita awali pagi ini dengan ucapan yang sangat baik, yaitu ucapan syukur dengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sami-sami Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik para jamaah sekalian, ketika orang-orang Quraisy mendengar kabar bahwa kaum muslimin yang dari Madinah itu sudah mulai memasuki Mekah, kemudian diisukan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpenyakit, membawa penyakit menular, sehingga mereka kemudian keluar untuk menuju ke bukit, ke gunung-gunung gitu. Mereka kemah, mendirikan tenda-tenda di bukit itu. Untuk apa? Untuk menghindari supaya tidak bersinggungan dengan kaum muslimin. Sebab mereka berpenyakit. Nah, ternyata para jamaah rahimakumullah, rombongan kaum muslimin begitu mau tawaf, Nabi mengatakan, Ayuhan nas, innallaha wa malaikatahu yubahi bikumul yawma man adhara quwwatul yawm. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya akan membanggakan kalian di hari ini yang dia itu memperlihatkan kekuatannya. Maka kemudian Sayyidina Umar itu yang memang pakaiannya sudah memakai baju ihram, itu lengannya diperlihatkan. Jadi ototnya diperlihatkan. Kemudian badannya ditegakkan. Sorot matanya ditajamkan. Ahakada ya Rasulullah? Naam, kata Nabi. Ya, begitu, bagus. Maka kemudian para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Maka mulailah mereka tawaf. Jadi tawafnya dengan penuh semangat. Kayak napa niku? Kayak abri yang baris niku melintasi jalan-jalan itu, tawaf dengan semangat, brok 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 dan seterusnya. Nah, itu ketika berada di posisi yang terlihat oleh orang-orang Mekah yang di atas itu. Tetapi ketika posisinya sudah terhalang, mereka kembali dengan pelan-pelan, menggeh-menggeh, lemes, sambil ngatur nafas, dan seterusnya. Sebab apa? Ya memang mereka capek. Masuk ke kota Mekah, tidak ada istirahat, langsung tawaf. Jadi ketika terlihat oleh mereka lari-lari kecil sambil menunjukkan tenaganya. Tetapi begitu terhalang oleh yang lain, sebab di posisi yang memang tidak terlihat, mereka kembali mengatur nafas, pelan-pelan sambil mengatur nafas. Begitu masuk ke daerah yang bisa dilihat lagi, mereka semangat lagi. Kemudian ini nanti akan menjadi sunnah, sunnah. Begitu orang memasuki Mekah, ketika mau tawaf pertama, itu disunahkan untuk rommel. Rommel itu penuh semangat. Jadi otot-ototnya diperlihatkan. Lari-lari kecil. Selama 3 kali putaran, kalau tidak salah begitu. Nah, kemudian orang-orang Quraisy yang melihat dari atas, yang melihat mereka semangat, lari-lari kecil, itu mengatakan, loh, katanya mereka sakit.
Lah kok begitu? Kok semangat begitu? Tidak mungkin ini pasti hoax ini. Itu komentar mereka. Nah, para jamaah sekalian, seorang sahabat yang terkenal dengan syair-syairnya, yaitu Abdullah bin Rawaha, itu di saat tawaf itu kemudian melantunkan syair. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha ini? Khallu banil kuffara an sabilih, khallu fa kullul khairi fi rasulih, ya Rab inni mu'min biqilih, ala tanzilih yazilu himamil minal maqbilih, wa yudhilul khalili an khalili. Ini adalah syair yang isinya sebenarnya adalah tantangan. Tantangan untuk orang-orang Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy itu. Yang kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas begini. Singkirkan orang-orang kafir itu dari jalannya. Singkirkan mereka. Karena setiap kebaikan ada pada diri Rasulnya. Kami adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman berada dalam kebenaran. Maka siapapun yang menghalangi jalan kami, maka pedangku ini akan menghabisinya. Tinggalkan kami untuk menghabisi orang-orang kafir yang saat ini sudah dalam keadaan lemah. Itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi Abdullah bin Rawaha ini terkenal dengan syair-syairnya. Ketika menggali Khandaq itu dengan susah payah yang luar biasa, ini Abdullah bin Rawaha memberikan semangat. Kalau sekarang ya seperti ABRI yang sedang latihan itu sambil menyanyikan yel-yel, sehingga rasa lapar, rasa lelah yang sebenarnya sangat luar biasa itu kemudian terobati oleh syair-syair itu, oleh yel-yel itu. Nah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mendengar syair daripada Abdullah bin Rawaha ini, kemudian mendekati Abdullah bin Rawaha dan mengatakan, diam, jangan begitu, kira-kira begitu. Jangan begitu, diam. Tidak ada kata-kata yang diucapkan dalam beribadah itu kecuali zikir dan doa. Jadi kita ini beribadah jangan ngomong begitu. Ngomong ya zikir sama doa saja. Dan kita ini berada di kota Mekah, di dalam kota Mekah. Kalau mereka terpancing kemudian menyerbu kita ini sedang tidak bawa apa-apa. Kita hanya menggunakan baju ihram. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Maka kemudian Rasulullah juga menghampiri Abdullah bin Rawaha ini, kemudian beliau mengatakan, wahai Abdullah bin Rawaha, ucapkan zikir yang baik yang sekaligus bisa menakut-nakuti mereka. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Yang biasanya kita baca ketika takbiran. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'aja zungdah, wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sadaqa wa'dah, maha benar atas segala janjinya. Wa nasara 'abdah, dan maha penolong bagi hamba-hambanya. Wa 'aja zungdah, dan memuliakan bala tentaranya. Kemudian yang terakhir ini adalah kalimat yang merupakan kalimat kebanggaan bagi kaum muslimin. Wa hazamal ahzaba wahdah, yaitu dan Allah dengan keesaannya telah memporak-porandakan tentara Ahzab di perang Khandaq. Jadi di perang Khandaq itu tidak terjadi pertempuran yang melibatkan banyak orang. Hanya di kaum muslimin ada 6 orang yang syahid, dan di kaum musyrikin ada 10 orang. Nah, setelah itu kemudian Allah menurunkan badai pasir, badai dingin yang memporak-porandakan tenda-tenda mereka, dan akhirnya mereka pulang. Maka ini merupakan
kalimat kebanggaan bagi kaum muslimin. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan Allah telah memporak-porandakan tentara kalian ketika waktu perang Khandaq. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh kaum muslimin. Ini dilantulkan dengan nada yang semangat sehingga suaranya menggema. Maka dengan kalimat-kalimat inilah orang-orang Quraisy ini bergetar hatinya. Nyalinya sudah ciut. Sudah tidak punya nyali lagi kira-kira. Nah, kemudian setelah menjalankan tawaf itu, Nabi meminta izin kepada Abu Sufyan untuk memasuki Ka'bah. Namun apa jawaban daripada Abu Sufyan? Wahai Muhammad, di dalam perjanjian kau hanya diizinkan untuk tawaf dan tinggal selama 3 hari. Dan tidak ada klausul atau poin yang di situ mengatakan bahwa engkau boleh memasuki Ka'bah. Maka kami tidak mengizinkan, kata Abu Sufyan. Nah, karena tidak diizinkan inilah kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Untuk apa, Pak? Kira-kira? Untuk azan. Untuk azan. Jadi Bilal ini kemudian naik ke atas Ka'bah. Kemudian mengumandangkan azan. Dan bergemalah suara Bilal ini ketika mengumandangkan azan. Dan gema ini kemudian seperti dibantu oleh bukit-bukit yang berada di sekitar Ka'bah itu. Karena gemanya itu, pantulannya itu. Maka bagi orang-orang Quraisy ini merupakan pukulan besar, pukulan berat. Jadi seakan-akan disambar petir di siang bolong. Itu kalau bahasa kita. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada petir yang menyambar. Ada budak hitam yang berani naik ke atas Ka'bah. Yang mereka sangat menghormati Ka'bah tersebut. Bahkan patung-patung mereka ditaruh di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sangat disakralkan, atau dalam bahasa kita dikultuskan oleh orang-orang musyrik Mekah. Jadi sekali lagi mereka bagaikan tersambar petir. Seorang budak berkulit hitam berani menaiki Ka'bah. Kira-kira begitu. Kemudian mereka protes kepada Abu Sufyan. Nah, ini gara-gara kamu ini nggak mengizinkan Muhammad itu masuk ke dalam Ka'bah. Coba kalau tadi diizinkan, azannya kan di dalam Ka'bah, bukan di atas Ka'bah. Kira-kira begitu. Maka para jamaah sekalian, peristiwa ini sekaligus menjadi bantahan barangkali ya, jenengan ngomong-ngomong dengan orang-orang non-muslim, kemudian mengatakan begini. Orang Islam itu mengatakan saya ini atau kami ini menyembah patung. Ternyata orang Islam sendiri juga menyembah batu, yaitu Ka'bah. Kan bagusan patung itu, ada keindahannya. Lalu Ka'bah kotak tok, kira-kira begitu misalnya. Maka inilah jawabannya. Bagi kaum muslimin, Ka'bah itu bukan disembah, tetapi itu adalah arah kiblat. Bahkan arah kiblat pertama itu bukan Ka'bah, Pak. Putih, Pak. Baitul Maqdis. Sebab orang-orang Yahudi mengatakan, jarine wong Islam itu tidak sama dengan kita. Ternyata ada yang sama. Yaitu kalau sembahyang atau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka sejak saat itu kemudian Nabi ini sering menengadahkan kepalanya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu dan seterusnya. Kata Allah, sungguh kami ini melihatmu Muhammad sering melihat ke atas langit. Dan saya tahu apa yang engkau maksudkan, yaitu menginginkan kiblat itu dipindah ke arah yang engkau sukai. Mana yang disukai oleh Nabi, Pak?
Ya Ka'bah sekarang itu. Jadi awalnya orang sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi, karena ada kata-kata orang Yahudi begitu, menginginkan sholat itu kemudian menghadap ke Ka'bah. Maka ada masjid yang namanya Bu? Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Sebab pernah digunakan sholat dua sholat ya. Mohon maaf, satu sholat ini bisa asar kalau tidak salah ya. Asar itu yang pertama sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ada orang yang datang, Nabi sholatnya sudah pindah kiblatnya. Maka kemudian mereka mengulangi sholat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, kira-kira begitu. Maka sekali lagi ini bantahan bagi non-muslim yang mengatakan bahwa orang Islam itu ternyata menyembah Ka'bah. Kalau Ka'bah itu menjadi sembahan, tidak mungkin orang berani naik ke Ka'bah, itu tidak mungkin. Seperti yang dilakukan oleh Bilal. Naik kemudian diinjak-injak. Jadi tidak mungkin Tuhan kok atau sesembahan kok diinjak-injak, tidak mungkin. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Nabi tinggal di kota Mekah itu selama berapa hari? 3 hari. Karena memang kesepakatannya 3 hari. Nah, dalam masa 3 hari itulah kemudian bendera tauhid itu berkibar di sekitar Ka'bah. Dan di saat itu pula Nabi ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang janda, adik daripada istri pamannya, Abbas. Itu punya istri namanya Ummul Fadil. Nah, Ummul Fadilin punyai adik namanya Maimunah binti Haris. Jadi Nabi mempunyai pamannya namanya Sayyidina Abbas. Abbas ini mempunyai istri namanya Ummul Fadil. Ummul Fadil mempunyai adik namanya Maimunah binti Haris. Nah, Maimunah binti Haris ini sudah janda, ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian oleh pamannya Abbas disampaikan kepada Nabi, ini adik istri saya, ini sudah janda, bagaimana kalau kamu nikahi? Maka kemudian Nabi bermaksud menikahi sinten Pak? Maimunah binti Haris. Nah, di saat menjelang 3 hari itulah kemudian datang Suhail bin Amr, orang yang dulu pernah mewakili orang-orang Quraisy ketika perjanjian Hudaibiyah. Maka Suhail ini mengatakan, wahai Muhammad, waktumu sudah habis, maka tinggalkanlah tempat ini. Kira-kira begitu. Maka kemudian Nabi menawarkan, bagaimana sekiranya kalau engkau biarkan kami untuk tinggal 1 hari saja, sehingga saya bisa melangsungkan pernikahan dan kalian akan kami undang dan akan kami jamu dengan makanan Madinah. Lalu apa jawaban orang-orang Quraisy ini? Kami tidak butuh makananmu. Kadung gengsi, Bang. Kami tidak butuh makananmu. Sebenarnya masa-masa itu Mekah sebenarnya sudah dalam hal ekonomi sudah merosot, Pak. Sebab perdagangan mereka itu melalui jalur Madinah ketika mau ke Syam. Dan ini banyak hambatan yang dulu pernah kita bahas bersama-sama itu. Namun karena gengsi ini memang luar biasa. Mereka kemudian mengatakan, kami tidak butuh makananmu. Segeralah pergi dari Mekah ini. Itu yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi pun segera berkemas-kemas untuk meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, para jamaah sekalian, umroh qadha yang berlangsung dengan damai dan kaum muslimin berhasil menunjukkan kekuatannya. Kalau dalam bahasa kita itu show of force. Di hari-hari peringatan ABRI, ulang tahun ABRI atau 17 Agustus biasanya ada pawai alutsista. Nah, itu adalah untuk menunjukkan kekuatan.
Dalam bahasa yang kita kenal sekarang adalah show of force, untuk menunjukkan kekuatan. Dan ini, itu pertunjukan kekuatan ini berhasil dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga orang-orang Quraisy kemudian berpikir ulang. Ternyata mereka itu baik-baik semua. Dan mereka itu kuat-kuat semua. Dan ini ada potensi Mekah ini nanti segera akan dikalahkan. Kira-kira pikiran mereka begitu. Maka umroh qadha ini membawa dampak besar bagi masyarakat Mekah. Sehingga nanti masuklah ke dalam Islam 3 orang yang dalam komentar Nabi mengatakan bahwa Mekah telah mengirimkan 3 jantung hatinya. Kira-kira begitu. Jadi ketika 3 tokoh ini masih dalam perjalanan, Nabi sudah dikasih tahu malaikat Jibril bahwa ada 3 orang yang menuju ke Madinah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa Mekah telah mengirimkan jantung hatinya kepada Madinah. Lalu 3 tokoh ini siapa saja akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.